Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Amin, luar biasa. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini. Setelah beberapa bulan kita tidak berkumpul bersama dan saat ini Tuhan persatukan kita di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Saya juga mau menyapa buat teman-teman yang saat ini menonton lewat live streaming. Shalom dan selamat kita mengikuti ibadah live streaming BIC Makau. Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus Engkau urapi setiap kami. Buat teman-teman yang saat ini menonton lewat live streaming. Engkau urapi setiap mereka yang ada di rumah-rumah ataupun dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh terus meninggikan akan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau memuji-Mu. Ku selalu puji kebaikan Tuhan saat ini. Mau menyembah-Mu Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Yesus, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami, korban syukur kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Yesus hanya Kau yang layak. Haleluya.
Kau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya untuk meninggikan akan nama-Mu Tuhan Yesus lebih dari segalanya Tuhan. Kami mau bawa kerinduan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Pujian hormat hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia di dalam roh. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu ajaib Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise.
kuasa dan kemuliaan, kejayaan serta kemasyuran hanya bagimu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kita bersuka cita hari ini, amin. Haleluya, sukacita transformasi. Ada puji-pujian di rumah kita, amin. Haleluya. Kalau sekarang kita mengalami masa pandemik, jadi ibadah online, setiap keluarga beribadah di rumah sendiri-sendiri dan ada pujian di rumah-rumah, amin. Sukacita, amin. Haleluya, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan.
sukacita, amin. Haleluya, jemaat Tuhan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini kita memasuki di dalam hari pencurahan Roh Kudus, biarlah kita siapkan hati kita lebih lagi. Biarlah Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindukan kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu. Dengan iman kami katakan, sekarang curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dengan iman kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Bilang sama Tuhan sore hari ini. Biarlah langit terbuka saat ini. Open heaven terjadi dimanapun Anda berada saat ini. Baik di tempat ini, baik di rumah Anda saat ini. Katakan dengan imanmu kembali kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan dengan iman kita sekali lagi. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Oh, benar Tuhan, Mujizat terjadi di tempat ini. Kami minta Tuhan, curahkan kuasa-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh, katakan sekali lagi, curahkanlah. Tunjukkan kuat kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi Di atas puji-pujian, Engkau bertata Tuhan di atas segala-galanya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari kita sembah Tuhan saat ini. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Angkat permohonan Anda kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Yakinlah, terjadilah sesuai dengan imanmu pada hari ini. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh, Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Biar sore hari ini Tuhan kami percaya open heaven-Mu terjadi atas kami Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Tuhan, kami percaya oh ya Tuhan. Oh Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari di dimanapun Anda berada, tidak pernah membatasi cara kuasa Tuhan bekerja. Ketika Anda haus, ketika Anda lapar, ketika Anda mengingininya, ketika Anda membuka hati Anda, maka Anda pasti menerimanya. Apa yang menjadi kendalamu untuk percaya pada hari ini?
Apa yang menjadi kendalamu untuk semakin jauh, semakin khawatir, semakin tidak yakin? Justru ketika keadaan-keadaan sepertinya tidak menentu, keadaan itu tidak menentukan kuasa Tuhan. Tetapi kuasa Tuhan bekerja di atas segala-galanya. Kuasa Tuhan yang mengaliri dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang mengurapi kita pada hari ini. Oh rabakana maya rabasyaka rabaya rabaya. Kirabasyana maya rabaya. Saya mau kita buka hati kita saat ini. Mari angkat kedua tanganmu saat ini, sembah Tuhan sore hari ini. Kirabasyana maya rabaya rabaya. Oh rabasyana maya rabaya. Kirabasyana maya rabaya rabaya rabaya. Ingat Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih punya mujizat dalam hidup kita. Yes, amin, amin. Tuhan masih punya sesuatu yang dahsyat bagi kita semua. Oh rabakana maya rabaya 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 rabaya. Kami percaya Tuhan. Oh kami percaya Tuhan. Kau yang curahkanlah ya Tuhan. Biar rabasyana maya rabasana. Mari bangkitkan imanmu saat ini. Oh yes. Sehingga biarkan Tuhan bekerja hari ini. Yakinkan dirimu. Oh rabakana maya rabaya. Bagi Anda yang mau disembuhkan, bagi Anda yang butuh jalan keluar pada hari ini, bagi Anda yang saat ini butuh dikuatkan. Oh rabasya rabakana maya rabasya maya rabaya rabaya. Kami percaya Tuhan, hanya Kau yang mampu. Rabakana maya rabasya rabaya rabaya. Oh rabasya maya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh ya Tuhan. Curahkanlah Benar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, Give us the fresh anointing. mujizat terjadi sekarang. Oh katakan dengan iman kita sekali lagi, curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Katakan dengan sekarang iman kita. Sekali lagi nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang Ini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini juga kita dikuatkan dengan kuat kuasa yang baru. Yang Tuhan curahkan bagi setiap orang yang bersungguh hati kepada Dia. Yang haus dan lapar dan mencari Dia setiap saat dan waktu. Hari ini alami satu perjumpaan yang baru bersama dengan Tuhan. Ingat, masuki level yang baru di dalam penyembahan Anda. Masuki level yang baru melewati krisis ini. Jangan menjadi satu pribadi yang sama dengan kemarin. Tapi hari ini, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup Anda. Biarkan Roh Kudus memulihkan Anda. Biar Roh Kudus merestorasi ulang Anda pada sore hari. Anda merasakan sesuatu yang baru. Anda dikuatkan, Anda keluar dari tempat ini, Anda waktu selesai dari ibadah ini tidak sama lagi.
Tapi kami percaya Tuhan, kami perbolehkan Engkau Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan akan membangkitkan iman kami pada sore hari ini Tuhan. Yang akan membuat kami bersorak-sorai. Sebab kami tahu kemenangan ada di pihak kami. Kami percaya Allah kami ada menyertai kami. Kami percaya Allah kami akan berperang gantikan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sudah membawa kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan bicara kepada kami sore hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami kembali. Segarkan kami kembali. Tinggikan nama-Mu di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Wow, berapa banyak kita yang diberkati Tuhan pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau berikan semangat kepada Anda semua. Anda harus lihat hari ini adalah menjadi hari yang baru bagi kita semua. Kenapa? Melewati masa demi masa kita melihat di luar sana ketakutan, kekhawatiran, tekanan, pressure yang begitu banyak. Bahkan ketidakpastian di dalam kehidupan yang kita alami hari-hari ini. Kalau Anda lihat di beberapa negara, bahkan negara kita tercinta Indonesia, kita terus berdoa supaya pemulihan ada. Supaya kestabilan ekonomi ada. Supaya ada perubahan, ada jawaban, ada kesehatan, ada sesuatu yang terjadi bagi bangsa kita. Amin. Saya mau kita jangan pernah berhenti berdoa. Berpuasa terus waktu-waktu ini. Anda tahu kita sedang diperpanjang puasanya sampai tanggal 30 terakhir ya. So jadi Anda semua harus masuk terus dalam puasa berdoa sepanjang minggu ini. Minggu Holy Spirit Week atau Minggu Roh Kudus. Anda akan lihat terus, Anda bisa join di dalam ibadah-ibadah hari-harian yang ada. Anda bisa join berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kuatkan diri Anda lihat bahwa Tuhan akan mengurapi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, apa itu pengurapan? Kalau tadi Anda lihat tadi pagi hari ini di dalam pre-recorded service kita, pagi hari tadi disampaikan oleh gembala senior kita yaitu Pastor Johan Handoyo menyampaikan tentang pengurapan. Dan kita tahu hari ini saya mau lebih perdalam lagi untuk kita semua. Saya lihat begitu luar biasa dibagikan tadi tentang pengurapan. Kita anak-anak Tuhan butuh pengurapan, katakan amin. Anda dan saya itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, katakan amin. Saudara, saya percaya pengurapan itu diberikan bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu pengurapan tersebut akan tinggal di dalam orang tersebut. Dan juga dikatakan pengurapan akan berjalan bersama orang tersebut. Dan terakhir adalah apa? Pengurapan akan menaungi kehidupan orang tersebut. Waktu seseorang hidup di dalam pengurapan ini bukan sesuatu yang Anda bisa beli di mana-mana. Bukan karena Anda sekolah teologi lalu Anda bisa selesai dengan hasil yang baik, yang bagus lalu Anda dapat pengurapan. Bukan berarti Anda bisa baca Alkitab dari depan sampai belakang, Anda hafal tiap tahun, tiap bulan mungkin selesai Alkitab terus lalu Anda bisa punya pengurapan. Tetapi pengurapan itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Katakan amin. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa bisa convince banget pastor kalau kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat sejarah sedikit. Bagaimana pengurapan itu dilakukan pada zaman perjanjian lama. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab dikisahkan. Yaitu orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang dipilih. Raja-raja, imam-imam, nabi-nabi. Secara khusus mereka diurapi. Baik itu dioleskan dengan minyak, baik dituangkan dengan minyak. Mereka dipilih, mereka diurapi, mereka dipilih oleh Allah. Tapi sebelum mereka menjalankan tugasnya, mereka harus diurapi dahulu. Supaya apa? Dikuduskan, dikuatkan, dimampukan untuk berjalan tidak sendirian. Saudara, ada sesuatu yang menarik tentang pengurapan ini. Bagi Anda dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, maka Anda harus tahu bahwa apa? Pengurapan itu harus menyertai Anda setiap saat, setiap waktu. Orang-orang bisa dipenuhi dengan pengurapan, tapi pengurapan itu pun bisa hilang dari seseorang. Karena apa? Karena pengurapan itu diberikan. Oke, saya katakan sekali lagi, pengurapan itu diberikan. Waktu Anda datang, didoakan, ditumpang tangan, didoakan, maka Anda menerima yang namanya roh Allah yang kudus, lalu Anda menerima kekuatan, kemampuan untuk berjalan, melakukan begitu banyak hal. Anda mampu untuk melayani, Anda punya hati. Anda melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena dia diurapi juga. Oleh sebab itu penting sekali tentang urapan. Banyak dari kita pribadi, secara pribadi sulit sekali untuk menjaga yang namanya pengurapan. Kita bisa menerimanya, tetapi untuk menjaganya, wah, itu butuh perjuangan. Banyak sering kali kita pakai kekuatan kita dan kita tidak mampu. Saya percaya, kalau Anda diurapi, berarti Anda akan semakin kecil dan Tuhan akan semakin besar dalam hidup Anda. Berarti roh yang ada di dalam diri Anda lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia.
Oleh sebab itu Anda akan dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa mengalami multiplikasi, mengalami terobosan, mengalami next level, mengalami pujian penyembahan yang intim kepada Tuhan, mengalami doa-doa yang berkuasa, mengalami iman yang bangkit, walaupun keadaan tidak mungkin, namun Anda percaya. Sebab apa? Sebab ada pengurapan di dalam hidup Anda. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, iman itu tidak bisa tumbuh begitu saja. Saya percaya orang-orang yang diurapi itu akan punya iman yang berapi-api dan berkobar-kobar dengan luar biasa. Oleh sebab itu penting sekali kalau kita bisa mengerti tentang pengurapan ini. Nah, hari ini saya mau bagikan sama kita sesuatu yang simple saja dari apa yang sudah dibagikan oleh gembala senior kita tentang pengurapan ini. Karena saya percaya kayak gini, saudara yang kasih Tuhan. Kita semua ini nggak bisa milih. Anda nggak bisa milih waktu Anda lahir dari keluarga siapa atau keluarga mana. Anda nggak bisa pilih waktu mau keluar kayak pilih mobil baru mau warna apa. Saya mau lahir warnanya merah aja, pastor boleh nggak? Atau nggak belang-belang, palanya hijau, kakinya biru, badannya kuning. Warna-warni kayak bendera. Kita nggak bisa pilih, benar nggak? Anda nggak bisa pilih Anda mau paspornya apa waktu Anda lahir. Anda pasti ngikutin orang tua Anda di mana Anda lahir, benar kan? Ngarep-ngarep kita dari dulu mimpi-mimpi zaman kecil aku pengen jadi orang Amerika. Pengen banget, tapi hari ini kita bangga jadi orang Indonesia, amin. Kita nggak harus jadi orang lain, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita mengenali identitas kita hari ini, maka sesungguhnya Anda pun harus mengenali siapa identitas Anda, yaitu sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai bagian daripada kerajaan surga. Sebagai orang-orang yang sudah ditentukan dari awal, dari semenjak di dalam rahim ibumu, engkau sudah ditenun, engkau sudah dibentuk, engkau sudah dispesialkan, engkau sudah diurapi, engkau sudah dipilih oleh Tuhan untuk satu pekerjaan yang besar di depan nanti. Kayaknya gak ada yang amin. Gak ngerti, bingung atau gimana, saya juga gak ngerti kenapa. So basically, tapi saya percaya bahwa apa? Kita gak bisa milih, tapi Tuhan sudah memilih kita. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, baik Anda yang di sini, baik Anda di rumah hari ini, mungkin Anda bingung juga yang di rumah, kok di situ udah rame-rame ya, kok banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, memang keadaan Makau saat ini puji Tuhan sudah semakin aman, semakin baik. Sekolah pun sudah berjalan selama 2 minggu ini, jadi kami memberanikan diri kita untuk memulai dalam satu ibadah yang kecil dengan sejumlah orang saja, tetapi dengan standar keamanan yang ada, baik itu dari masker, tangan, tes ditembak semuanya tes temperatur ya segala macam ya, dan jaga jarak-jarak satu sama lain. Maaf kalau ada teman-teman yang agak panas-panasan dikit badannya tidak boleh masuk. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya hari ini kita pasti diberkati Tuhan, amin. Ada satu ayat yang saya mau bacakan dulu kepada Anda sebelum kita proklaim tentang janji Tuhan kepada kita hari ini. Mari buka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kalau Anda sudah dapat, katakan amin. Anda juga yang di rumah saat ini yang ikut di dalam live streaming, Anda bisa join. Buka Alkitab Anda saat ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, saudara yang kasih Tuhan ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Katakan amin. Kalau gitu saya tanya sekali lagi, berapa banyak dari Anda percaya bahwa Anda adalah orang-orang pilihan? Berikan tepuk tangan dong bagi Allah kita dong. Wow, haleluya. Boleh gak katakan bersama-sama dengan saya? Aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku. Akan meluruskan aku. Akan menerangi jalanku. Aku percaya kepada Allah Bapa. Kepada Allah Anak. Pada Roh Kudus. Aku percaya bahwa Yesus akan memberkati aku. Dan Yesus akan mengurapi aku hari ini. Dan aku pasti akan menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika iman kita bangkit sore hari ini, ketika kita yakin, ketika kita percaya, maka sesungguhnya Anda sedang membuka satu hal yang baru di dalam hidup Anda. Banyak orang yang gak realize ini hari-hari ini. Banyak orang yang hanya berfokus kepada masalah yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Banyak dari kita hanya fokus kepada sakit penyakit, kesusahan, masalah ekonomi yang ada di depan yang belum kita lewati atau belum kita alami sama sekali. Kita punya dan kita mereka-reka, kita punya asumsi sendiri tentang masa depan kita. Kita mereka-rekakan semua yang buruk, tetapi firman Tuhan katakan apa? Dia mereka-rekakan yang baik bagi Anda dan saya.
Tuhan sudah memilih Anda dari awal karena Tuhan punya tujuan yang pasti. Dikatakan tadi dengan jelas di dalam firman itu bahwa Andalah bangsa yang terpilih. Anda terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, dengar, ada perbuatan besar di depan Anda nanti. Ada sesuatu yang Anda sedang jalani hari ini yang kita semua tidak mengerti. Kenapa aku lahir sebagai orang Indonesia? Coba Anda lihat saya. Ini cuma casingnya doang loh. Dalamnya mah truly Indonesian banget. Orang tanya makanannya kerupuk sama sama tempe. Not crackers, no crackers, kerupuk. Sering kasih Tuhan, kebayang gak? Kita banyak yang gak ngerti dengan siapa kita hari ini. Berapa banyak dari kita mungkin kita lahir di dusun. Di tempat yang terkecil, terpojok. Yang sepertinya kita tidak dianggap oleh begitu banyak orang. Kita mencoba membuktikan diri kita keluar dari tempat-tempat kita, dari keluarga kita, dari kota kita. Kita pergi ke bangsa-bangsa. Hari ini saya lihat begitu banyak orang datang kerja di Makau. Berapa banyak dari Anda masih punya pola pikir bahwa apa? Bahwa aku mau upgrade diri aku mau lebih baik dari kemarin. Tapi dengar baik-baik, saya mau bilang sama Anda semua. Kalau Tuhan boleh bawa Anda keluar dari tempat yang terkecil yang orang tidak lihat. Kalau Tuhan boleh bawa Anda keluar dari tempat yang Anda tidak dianggap sama sekali. Kalau Anda boleh dibawa dari tempat yang mungkin pendidikan Anda tidak seberapa. Tetapi hari ini Anda ada di tempat ini. Anda mengalami Tuhan. Anda jatuh cinta sama Tuhan. Anda dibentuk ulang sama Tuhan. Tuhan sedang punya rencana besar dalam hidup Anda. Saudara yang kasih Tuhan, artinya adalah apa? Anda sedang tidak tinggalkan semua tempat yang gelap atau tempat yang kecil tersebut. Tapi one day, tapi satu hari nanti, engkau akan menjadi berkat bagi tempat tersebut. Engkau akan menjadi kabar baik bagi keluarga-keluargamu. Engkau akan menjadi kebaikan bagi setiap orang-orang yang kau dengar di sekitarmu. Kenapa? Karena ini yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya percaya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan dengan jelas. Tetapi engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Katakan amin. Tuhan katakan dengan apa? Waktu zaman sekarang di dalam perjanjian baru bagaimana Yesus diurapi melalui Roh Kudusnya. Bagaimana dan Anda dan saya juga dimeteraikan melalui Roh Kudusnya. Diurapi melalui pekerjaan Allah. Apa yang terjadi? Menjadi saksi di Yerusalem. Di orang-orang di sekitar Anda. The hardest part of life adalah apa? Membuktikan kepada keluarga Anda kalau Anda sekarang menjadi orang yang baru. Sulit kan? Sulit loh nunjukin sama keluarga. Kenapa? Karena keluarga yang paling tahu siapa kita. Kamu datang cuma kalau puluhnya saja. Nanti pergi lagi sudah tidak ada. Ya, jadi sepertinya kalau kita datang apa? Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditempeleng ya. Kebayang nggak? Kita cuma ada di saat-saat khusus doang. Tapi kita mau katakan sama keluarga kita, sama orang yang kita cintai. Mungkin orang tua kita, mungkin kakak kita, mungkin adik kita. Mereka belum lihat kita, mungkin masih ngelihat kita dengan casing yang lama. Bentuknya masih yang lama. Wah ini anak ini paling ngeyel. Paling keras, paling sulit, paling susah diatur. Sampai juga banyak yang kabur ke luar negeri. Tapi gak ada di sini kayaknya, mukanya semua baik-baik semua. Gak ada yang ngaku. Nah, kelihatan baik-baik semua. Tapi kebayang gak Anda hari ini? Kita lari dari kenyataan hidup kita. Tetapi saya mau katakan sama kita semua. Kalau boleh kemarin Anda lari. Tetapi hari ini Anda ditemukan kembali. Anda hari ini dirubah kembali. Anda hari ini dibentuk kembali. Anda gak lari daripada kegagalan Anda. Anda gak lagi lari daripada masalah-masalah masa lampau Anda. Anda gak coba lagi lari dari sebuah situasi sulit di dalam kehidupan Anda. Anda gak coba lagi lari dari nasib Anda yang masa lampau. No, tetapi hari ini Anda sedang dibentuk kembali, lalu diisi ulang. Ya, dengar baik-baik, diisi ulang dengan pengurapan yang baru oleh Tuhan yang maha tinggi. Maka oleh sebab itu, nanti kemanapun Anda berada, seperti tadi dikatakan, pengurapan itu ada bagi orang yang dipilih. Haleluya. Lalu kedua pengurapan itu tinggal di dalam orang yang dipilih. Dan yang ketiga adalah apa? Pengurapan itu akan berjalan bersama orang tersebut.
Kemanapun Anda berada, Anda boleh di-recycle di tempat ini, dirubah di tempat ini. Nanti, waktu Anda berjalan keluar sana, waktu Anda kembali ke tempat kerja, waktu Anda kembali ke keluarga Anda, waktu Anda kembali kepada komunitas Anda sekitar Anda, mereka dapat melihat bahwa apa? Ada kuasa pengurapan yang menaungi setiap anak Tuhan. Katakan amin. Wow, saya cukup berapi-api. Saya percaya ini udah saatnya kita. Ini gak kebetulan dunia kayak begini. Semua stop. Semua gak bisa apa-apa. Gak ada yang bisa nolong, gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa lakukan apa-apa. Semua orang harus stay at home dan berubah. Bagi banyak orang yang tidak mau berubah, mereka mengalami yang namanya tekanan, kehancuran, dan begitu banyak hal. Problema yang ada. Tetapi juga orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipilih Allah, justru hari-hari ini akan menentukan Anda akan keluar jadi siapa. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat tadi pagi dan menarik sekali saya dengerin dari kemarin gembala senior kita bagikan dengan jelas waktu Pastor Johan bagikan sama kita. Dikatakan seperti gini, hari-hari ini masing-masing kita akan memiliki peperangan rohani dan juga mungkin peperangan jasmani. Artinya adalah peperangannya itu bukan cuma secara spiritual lewat doa saja, tetapi secara nyata, secara real. Masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah pekerjaan, ada masalah keluarga, ada masalah masa depan, ada masalah ini dan itu, dan begitu banyak yang menghadang di depan Anda. Dan tadi saya ingat banget, Pastor John katakan seperti gini, jangan membuat lawan kita si iblis senang dan mampu menggoda kita setiap waktu. Wow, bener banget tuh. Saya mau bilang sama kita semua, bukan berarti Anda diurapi, lalu iblis gak bisa bikin apa-apa sama Anda. Justru dia akan mencoba mengejar Anda terus. Karena iblis itu akan seperti singa yang mengaum-ngaum. Wow, dia akan mencari mangsanya, dia akan mencari orang yang lemah. Dia akan mencari Anda yang kurang berdoa. Dia akan mencari Anda yang sedang khawatir dan takut. Dia akan mencari Anda yang lagi nggak yakin tentang masa depan Anda. Dia akan coba masuk di sela-sela tertentu, dan ketika dia bisa masuk, dia akan telan Anda. Itu rencananya. Karena kenapa? Dari hal yang paling kecil, dari bibit ketakutan yang sangat kecil, dapat menghancurkan hidup Anda. Dari rasa iman percayaan tiba-tiba hilang sedikit saja, tiba-tiba apa? Anda bisa plain atau tiba-tiba kehilangan segala sesuatunya di hadapan Tuhan tentang iman Anda. Jangan biarkan Anda digoda oleh dia. Jangan biarkan Anda mau dipojokkan sama dia. Jangan mau dikalahkan oleh si iblis. Oleh sebab itu dia dikatakan dengan jelas bahwa apa? Pengurapan tidak menjauhkan kita dari pencobaan atau godaan. Wah, semakin hari semakin banyak digoda. Maaf ya saudara yang kasih Tuhan. Menurut survei, ini menurut survei saya dengerin kemarin. Setelah stay at home, setelah masa stay at home ini, kita semua go online. Semakin pakai kuota kita, wifi kita, semua semakin aktif. Dan saudara tahu nggak, yang paling sukses, website-website yang paling sukses itu adalah website pornografi. Hah? Pastor tahu aja. Yes. Kenapa bisa terjadi? Karena ternyata banyak orang yang berasa tanda kutip aman di tempat yang paling pojok di dalam rumah. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Diawali dengan alasan bosan dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa masuk ke tempat-tempat tersebut. Mereka digoda oleh si iblis. Baik itu dari foto, dari gambar, dari video, atau nonton film. Awalnya sih pastor, saya ini kan orangnya perasaan banget. Saya rindu gampang, jadi saya nonton film-film romantis. Kadang-kadang film-film drama romantis, kita ikutan flow dengan perasaan kita. Waktu ada gandeng-gandengan kelingking, kita juga pengen gandengan kelingking. Ada lihat-lihat Tuhan dikasih bunga, kita juga, kapan aku dapat bunga lagi, kita kepikiran. Tiba-tiba flow dari situ, perasaan Anda dimainkan. Ya pertama cuma nonton aja. Kayaknya biasa-biasa aja. Lalu tiba-tiba ada flow di mana mulai waktu ketemu, mungkin mereka bercumbu dan sebagainya. Anda akhirnya kebawa emosinya. Karena emosinya kan lagi itu jadi kepengen. Lalu tiba-tiba kemana lah, akhirnya tiba-tiba kita bisa keluar dari cuma sebuah tayangan, nonton film, sampai akhirnya kita bisa kemana-mana. Kebayang nggak? Godaan itu ada loh. Loh,
Anda pikir Anda doang yang digoda? Saya juga digoda. Loh, iya dong, kita harus kenyataannya adalah apa? Kalau kita tidak mendekatkan diri kita sama Tuhan, kalau kita tidak menjaga pengurapan itu, maka apa? Ingat kisah bagaimana yang dikatakan hak kesulungan Anda itu bisa diserahkan begitu saja. Sudah dipilih. Waduh, nggak semua orang lo dipilih. Saya percaya kita semua tuh bisa dipilih, berarti kita punya tanggung jawab dengan apa yang kita punya hari ini. Baik itu di dalam kehidupan kita sebagai anak, sebagai istri, suami, atau sebagai sahabat, sebagai orang tua, atau mungkin sebagai pengajar, atau mungkin juga sebagai pelayan Tuhan. Halo, ayo nih. Saya lihat hari-hari ini juga pelayan Tuhan setelah stay at home, semuanya jadi nggak banyak pelayanan. Semua aman, aman pastor. Jam doanya gimana? Aman, doa makan, doa tidur. Karena tiap hari cuma makan dan tidur. Kita kurang lagi melayani. Tiba-tiba hati kita, semangat kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Sekarang cuma apa? Kerjaan kita cuma copy paste. Kita nggak lagi memperkatakan. Kita buka Facebook, wih ada bagus nih. Kita copy, kita paste. Dan dari situ kita berasa sudah apa? Aku sudah memberitakan Injil hari ini. Itu bukan kata lu. Lu cuma copy paste. Apakah Anda benar sudah berdoa? Apakah Anda benar bangun relationship sama Tuhan? Apakah benar Anda menjaga pengurapan itu dengan membangun suatu hubungan yang intim dengan kepada Tuhan? Jadi kita punya roh yang berapi-api terus di hadapan Tuhan. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada segala bangsa. Saudara yang kasih Tuhan, pencobaan, godaan itu datang setiap hari. Berapa banyak dari kita yang mampu bertahan melewati pencobaan atau dan godaan yang ada? Saudara, ini tanggung jawab Anda semua. Dan kita tidak bisa hadapi ini apa? Hanya dengan biasa-biasa. Justru firman Tuhan katakan, lawanlah si iblis, maka dia akan lari dari hadapanmu. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Anda harus tahu bagaimana melawani mereka. Oleh sebab itu dikatakan setelah apa? Setelah ada godaan, pencobaan, ada juga kelemahan. Kita nih weak dalam banyak hal. Wah, justru kita mau waktu kita semakin lemah, di tengah kelemahan kita lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Tapi sebaliknya, seringkali kelemahan kita ini enggak membuat kita semakin nyata kuasa Tuhan. Tetapi semakin kelihatan betapa lemahnya kita. Betapa kacaunya kita. Betapa kurangnya kita. Betapa enggak perfectnya kita. Akhirnya banyak sekali orang ketika mereka punya waktu sendiri, mereka tidak punya waktu intimasi dengan Tuhan, tetapi mereka punya waktu untuk mengasihani diri mereka sendiri. Bahaya banget. Anda sudah punya spirit yang harus disiram tiap hari. Yang harus diberikan semangat tiap hari. Tetapi apa? Kita mulai self pity. Mengasihani diri sendiri. Kasihan sampai hari ini belum kawin-kawin. Terus mungkin kasihan sampai hari ini punya bisnis belum sukses-sukses. Kasihan sampai hari ini belum pengen-pengen pelayanan gak jadi-jadi. Begitu banyak alasan kita bilang. Tetapi dengar baik-baik. Jangan biarkan yang dikatakan dengan kelemahan itu menjadi alat untuk mengatakan bahwa tidak ada kesempatan buat Anda. Justru Anda harus katakan, di tengah kelemahanku lah aku percaya mujizat terjadi. Di segala sesuatu yang gak mungkin aku lihat hari ini, orang boleh mencibir. Orang boleh ketawain. Orang boleh bilang gak mungkin, kamu gak bisa, lihat kamu lahir dari desa kecil. Lihat kamu lahir dari background yang gak bagus. Lihat kamu punya broken family. Lihat kamu punya keuangan gak bagus. Kamu pekerjaan kamu cuman begini. Loh, itu tidak menentukan siapa Anda. Tetapi justru kuasa Tuhan yang menyertai hidup Anda, yang mengurapi Anda, itu yang akan menentukan Anda akan kemana hari ini. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Anda jangan melihat dari setiap kelemahan kita. Memang kita selalu limited, kita selalu terbatas. Kadang-kadang gampang sekali melihat orang lain lebih dari kita. Dan kita lupa kita pengen jadi orang lain. Dan kita lupa bahwa Tuhan membuat Anda spesial. Tuhan sudah memilih Anda, berarti Anda spesial. Tuhan sudah mau memakai Anda, sudah membentuk Anda, berarti perbuatan-perbuatan yang besar itu ada di depan Anda. Tapi berapa banyak dari kita nggak respon dengan baik. Selalu mimpi kita, wah kita punya begitu banyak idola. Wah dari mungkin bintang film Korea lah. Mungkin penyanyi-penyanyi dari Jepang, dari Asia, dari sekelilingnya, dari Amerika, Eropa.
Sampai kita pengen mau tiap hari kita ngeliatin gambarnya, fotonya, kita elus-elus hidungnya. Mudah-mudahan hidungnya mirip dia gitu loh. Kita pengen banget punya hidung kayak begitu. Sampai cita-cita kita apa? Nanti dapat gaji sedikit, aku akan operasi hidungku. Saudara yang kasih Tuhan, kita pengen banget jadi orang lain. Kadang-kadang memang menyenangkan punya satu idola, punya satu figur yang memang kita banggakan. Tapi tidakkah engkau lihat, sebenarnya kita semua adalah spesial di mata Tuhan. Memang begitu banyak kekurangan atau kelemahan yang kita punya. Semakin kita lihat kekurangan tersebut, jangan kaget, Anda gak akan puas dengan diri Anda. Oleh sebab itu nanti Anda operasi ini naikin dikit, ini ke kanan dikit, ini kiriin dikit. Ntar besok-besok ada duit lagi nih, ke atasin dikit. Mulai bosan beda sama orang lain, kita balik ke atas. Saking gimana ya, gak puas-puas gitu loh. Jangan biarkan diri kita hari ini terpojok dengan kelemahan Anda. Saudara, saya punya diabetes tipe 1. Saya harus suntik setiap hari. Salah satu yang orang tanyakan sama saya, bahkan semua hamba Tuhan yang datang karena mereka tahu gitu loh. Pasti mereka tanya gini, Pastor gak pengen sembuh? Pertanyaan itu menurut saya gak klise. Karena jawaban saya pasti akan, benar gak? Benar gak? Saya akan jawab pasti, oh tentu mau. Gitu loh. Tetapi apakah ini menjadi alasan saya untuk tidak melayani Tuhan? Apakah ini menjadi sebuah alasan saya untuk tidak hidup sehat? Kalau kayak gini, hidupku gak ada artinya lagi. Besok aku lompat. Enggak lah. Justru firman Tuhan katakan, di tengah kelemahan kita ini, di tengah sakit penyakit kita ini, tidak akan membunuh kita, tetapi akan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Anda sudah dipilih Tuhan hari ini? Ada perbuatan yang besar loh. Be ready loh. Sebab apa? Ketika masa pandemik ini lewat, ketika masa krisis ini lewat, tiba-tiba ada new chapter. Ada chapter yang baru, ada lembaran yang baru di dalam hidup. Baik itu secara ekonomi, secara teknologi, secara gereja sekalipun, secara kebaktian, secara everything will become new. Tapi berapa banyak dari Anda yang ready untuk sesuatu yang new dalam hidup Anda? Kalau Anda tidak dipenuhi dengan pengurapan Tuhan dan Anda tidak berjalan dengan pengurapan Tuhan, maka Anda gak akan pernah bisa menghadapi segala sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kita akan berasa kita semakin kecil, semakin kurang, semakin gak bisa, sudah gak cukup umur dan sebagainya. No, justru momen-momen ini adalah momen-momen terbaik untuk Tuhan mengurapi kita dengan double portion. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat kisah bagaimana Elia dan Elisa. Wah, Elisa benar-benar mengasihi Elia saat itu. Dia dipilih, menemani doang. Dia hanya bujangnya saja, nemenin doang kok. Enggak apa-apa, enggak yang lain. Dia setia saja menemani tiap hari. Dia hanya second man, second row, atau orang yang tidak dianggap sama sekali. Banyak dari kita mungkin di tengah pekerjaan kita hari ini, Pastor, aku ini cuma asisten rumah tangga. Pastor, aku ini cuma pegawai staff saja di perusahaan. Pastor, aku ini bukan bos. Pastor, aku ini pelayanan hanya cuma bagian rapi-rapiin bangku, sapu-sapu di belakang, pel-pel sedikit. Aku ini bukan yang naik di atas mimbar, khotbah dan sebagainya. Saudara dengar baik-baik, saudara. Jangan kecilkan diri Anda. Justru Tuhan memulai dari segala sesuatu dari yang kecil. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa ketika engkau dapat dipercaya dengan perkara yang kecil, pasti perkara yang besar Tuhan kasih sama kita. Dan apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Anda lihat kisahnya bagaimana Elisa mendapatkan namanya pengurapan double portion. Wow, katakan wow. Saudara yang kasih Tuhan, dia mengawalinya dari apa? Dari melayani. Dari hal yang kecil. Tapi dia berjalan dengan pengurapan yang ada atas Elia saat itu. Dia berjalan, dia melihat gini, wah ini pengurapan Tuhan luar biasa kepada Elia. Tuhan, aku mau terima sesuatu. Dan apa yang terjadi? Waktu sebelum Elia naik terangkat ke surga, saat itu juga dia minta supaya apa? Kasih aku. Give me your double portion. Give me dua bagian dari rohmu. Berikan kepada aku karena dia tahu apa? Itu yang berharga. Saudara, saya mau bilang sama kita semua hari ini. Waktu kita keluar sana nanti, waktu kita jalan di pinggir jalan, waktu kita ketemu dengan berbagai macam orang, waktu kita kembali ke tempat pekerjaan kita, untuk orang, kita hanya orang yang sama. Di tempat pekerjaanmu, jabatanmu, apa yang kau pakai, apa yang kau punya, siapa engkau, dari mana asalmu, itu tidak berubah sama sekali. Tapi saya percaya satu hal,
Ketika pengurapan Tuhan turun atasmu, pengurapan yang fresh, the fresh anointing turun atas anak-anak Tuhan, maka ini akan membedakan engkau dengan sisi dunia. Maka ini akan membedakan engkau walaupun statusmu tidak di atas, tetapi apa? Bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan yang bawa engkau naik, dikatakan firman Tuhan, tidak satu pun orang yang mampu menurunkan engkau. Kalau Tuhan yang jadikan engkau kepala, tidak satu pun orang yang mampu menjadikan engkau ekor. Kalau Tuhan yang buka pintu, maka tidak satu pun orang yang mampu menutup pintu tersebut. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, pengurapan dibutuhkan anak-anak Tuhan. That's why diberikan, dipertanggungjawabkan. Ayo, Anda yang sudah didoakan, diurapi, jangan tiap saat cuma didoain, urapin lagi, itu sampai apa? Pergi lagi, dibuang lagi. Pergi lagi, di wasted. Pergi lagi, Anda bagikan cuma kemana-mana saja begitu secara sia-sia, Anda tukar dengan hal-hal yang lain. Jangan mau digoda, jangan mau dijebak, jangan mau ditunjukkan hanya kepada kelemahan dan sakit penyakit yang Anda punya. No, justru Anda harus tahu bahwa apa? Kuasa yang mengurapi Anda itu justru yang akan membawa Anda kepada level berikutnya. Saudara, saya mau tantang nih semua nih, teman-teman semua yang ada di dalam BIC Makau. Saya mau tantang Anda. Anda saya percaya udah prepare selama ini. Anda kali ini saya mau kalau kita udah mulai bisa ibadah seperti ini lagi pelan-pelan. Anda pulang, Anda punya ada online service juga. Anda punya menara-menara doa juga. Anda punya begitu banyak kegiatan sebenarnya. Find your way, cari waktunya. Supaya apa? Supaya Anda masuk pada level berikutnya. Jangan biarkan Anda tinggal dengan cara yang lama. Waduh pastor, aku seneng loh bagian dari gereja ini, semangat, sukacita kalau pergi ke gereja aku diberkati, aku refresh, berkatnya berlimpah-limpah. Lalu sekarang mendem. Berapa bulan di rumah. Ketemu sekarang kita cuma minta pengurapan yang sama. Kita cuma minta minyak yang lama. Wah hari ini saya ngelihat nih beberapa minggu ini pada masak pisang goreng dan sebagainya. Semua itu harus direndam, di minyak yang banyak itu, baru direndam. Dan saya nggak mungkin lihat 2 minggu, 3 minggu pakai minyak yang sama, nggak mungkin kan? Anda masak terus dengan yang itu. Berapa banyak dari kita hari ini yang masih mengharapkan minyak yang lama saja? Cukuplah pastor segitu aja didoainnya. Cukuplah pastor aku didoakan lepas dari dosa-dosa ini. Dosanya masih yang itu aja serinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nama dosanya sama. Cuma serinya banyak, episodenya banyak, nggak habis-habis kayak film drama di Indonesia serialnya. Saudara saya mau bilang sama kita semua, justru hari ini bilang, aku mau yang fresh. Aku mau yang baru Tuhan. Aku sudah siapkan tempat yang baru Tuhan. Aku sudah siapkan hati yang baru. Aku sudah siapkan hidup yang baru. Aku sudah siapkan konsep yang baru. Tuhan pergunakan aku hari ini, urapi aku dengan urapan yang baru, supaya ketika aku berjalan nama Tuhan dimuliakan. Supaya ketika aku berjalan sama seperti para murid saat itu. Wah saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi kita bahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru apa yang terjadi? Saudara Anda lihat kisah demi kisahnya, bagaimana diawali dari Yesus. Anda lihat kisahnya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 katakan seperti gini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, waktu itu para murid yang sudah dipilih Yesus, mereka menyertai Yesus, mereka cuma sebagai murid. Oke? Mereka belajar, mereka melihat, mereka menyertai Yesus, membantu Yesus, melihat keadaan di sekitarnya, dan belajar hari demi hari bagaimana Yesus melayani jiwa-jiwa. Yesus yang dipenuhi dengan Roh Allah, dikatakan dia dengan jelas, pertama dia berbuat baik. Kebaikan tidak pernah selesai di dalam hidupnya. Dia terus berkeliling melakukan kebaikan. Bahkan yang kedua dikatakan dia menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Baik itu orang-orang secara jasmani maupun secara rohani. Orang-orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuat kuasa Allah yang membebaskan orang-orang tersebut. Kita lihat kisah ini. Bagaimana Yesus diurapi dan Yesus punya janji sama para murid. Kalau engkau menerima roh yang sama, itu roh Allah yang kudus ini, maka engkau akan mampu lakukan seperti apa yang kau lakukan. Bahkan lebih daripada apa yang Yesus lakukan. Nah saya mau tanya sama kita semua saat ini. Berapa banyak dari kita yang masih lewat rumah sakit, kadang-kadang kamar mayat aja kita lari.
Ini belum berhadapan dengan yang lain-lain. Kadang-kadang kita berhadapan dengan tempat yang gelap. Kita lari paling cepat. Kita mungkin teriak-teriak, darah Yesus, darah Yesus. Kita pakai nama Tuhan lah. Kita masuk ke kasino, itu juga dalam nama Yesus. Kita tutup mata kita, saudara. Kadang-kadang kita memakai nama Yesus, maaf ya. Kita memakai pengurapan Tuhan kasih sama kita jadi kayak jimat. Cuma kayak jimat. Dipakai hanya momen-momen khusus. Kayaknya berarti kalau udah gitu kita akan anti dari segala sesuatu. Coba kalau tiba-tiba berdiri di depan Anda. Jeng, jeng, jeng. Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita bisa mengerti hari ini. Yesus bukan hanya menerima, diurapi, dipenuhi, dinaungi dengan pengurapan Roh Kudus, tetapi dia berjalan bersamanya dan dia melakukan sesuatu. Anda tangkap ini? Berarti kalau Anda semua yang diurapi Tuhan, Anda tidak pernah melakukan sesuatu. Anda tidak pernah berbagi, Anda tidak pernah bersaksi, Anda tidak pernah mendoakan orang, Anda tidak pernah mendoakan bangsa dan kota, Anda tidak pernah melakukan dan berbagi kebaikan kepada banyak orang. Lalu apa gunanya pengurapan tersebut dalam hidup Anda? Apa gunanya Anda diurapi kalau Anda hanya menjadi satu orang penikmat saja untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Waduh pastor, semenjak saya didoakan, saya ngerasakan hadirat Tuhan. Waktu kita berdoa memuji menyembah Tuhan datang di gereja, aku bisa nangis, diurapi, pulang rasanya seger. Terus? So what? Bukankah itu baru kita doang ngalamin? Waktu gue doa sekarang pastor, setelah didoakan, aku basah roh itu rasanya, rasanya kayaknya bulu kuduk berdiri semua, rambut sampai rontok semua. Ada kuasa dalam doa-doa kita. So, apakah engkau melakukan kebaikan? Apakah engkau mengusir si jahat? Apakah engkau berperang? Saudara, kalau Anda diurapi, maka Anda juga harus mampu untuk berperang. Waktu Anda diurapi bukan disimpan doang. Kita dengar, kita lihat kisah bagaimana Daud yang diurapi. Wah, sungguh luar biasa. Dari awal tapi apa? Waktu dia diurapi Tuhan, waktu dia dipakai Tuhan, karena dari awal dia sudah setia untuk melayani apa? Pertama-tama domba-domba. Domba-domba beneran domba-domba. Mbe beneran gitu. Itu domba-domba yang dia layani. Bener-bener, ya kan suaranya sama kan domba sama kambing kan. Masih saudaraan, cuma beda bulu aja. Dan kebayang gak? Waktu dia masuk, waktu dia diurapi untuk menjadi seorang raja, dia tidak pernah meninggalkan apa yang dia lakukan. Dia tetap setia melakukan kebaikan. Dia tetap setia memuji menyembah Tuhan. Dia tetap setia melakukan segala-galanya. Gak ada yang bisa nukar, dengar baik-baik. Gak ada yang bisa nukar pengurapan Anda dengan apapun juga. Gak ada yang bisa. Kalau Anda hari ini ditawarin duit begitu banyak untuk nukar pengurapan itu, don't. Karena apa? Anda gak bisa beli lagi. Jangan. Justru Daud berdoa sepanjang perjalanannya. Dia katakan apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu masih panjang hidupnya. Mungkin Daud gak perfect waktu dia jadi seorang suami. Dia gak perfect waktu dia jadi seorang bapak. Karena kita tahu kisahnya semua. Kalau Anda gak tahu silakan, saya gak akan panjang lebar jelasin. Tetapi Anda tahu kisahnya. Tetapi dia satu orang yang cepat bertobat ketika dia salah. Dia tahu, jangan biarkan minyak itu menjadi kering. Jangan biarkan pengurapan yang sudah ada itu pergi dari Anda begitu saja. Banyak dari kita kadang-kadang waktu kita terperosok masuk ke dalam masa-masa yang namanya dosa. Masa-masa tidak percaya, masa-masa khawatir, masa-masa takut. Bukannya kita pergi keluar dari itu dan segera cepat bertobat, minta pertolongan Tuhan. Tapi sebaliknya kita semakin masuk, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sampai kita mengalami kekeringan, sampai kita mengalami ketakutan yang begitu dalam, begitu gelap. Sampai kita sulit untuk keluar. Jangan kaget anak-anak Tuhan hari-hari ini menghadapi dua pilihan. Cuma ada dua, itu berkat atau kutuk. Cuma ada dua, yaitu hidup atau mati. Artinya adalah engkau harus tahu kepada siapa engkau menyembah. Jangan sampai salah. Halo, jangan sampai salah. Semua, justru ini yang saya sampaikan ini bukan berlaku buat anak-anak Tuhan aja. Buat hamba-hamba Tuhan juga. Buat kami juga para pelaku firman, terutama kami yang menyampaikan firman, para hamba Tuhan, para pendeta, siapapun.
Kita punya tanggung jawab. Jangan biarkan minyak itu kering. Anda kebayangkan hari ini kalau biasa dibiarkan kering? Kalau dibiarkan pengurapan itu tidak bekerja lagi, maka sia-sialah apa yang kita hasilkan. Coba saya tanya, kalau hari ini Anda suruh masak pisang goreng, gak pakai minyak. Jadinya apa Kak? Pisang bakar. Mana ada kan gak dibakar. Taruh di atas yang ada nempel-nempel di atasnya. Penggorengan gosong. Benar gak? Jangan biarkan Anda sampai gosong. Jangan biarkan berlalu begitu saja pengurapan yang ada. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingatkan tentang kisah satu orang yang begitu luar biasa. Orang ini dari pertama sudah dipilih. Namanya Saul. Special man. Tinggi perawakannya. Gagah, ganteng. Cocok lah buat jadi raja lah. Gak usah ngapain juga gini doang aja udah langsung. Wah, orang langsung ya wibawanya luar biasa dalam perkataannya. Mungkin dia juga smart, dia tahu cara berkata-kata, bertindak, melakukan sesuatu sama banyak orang, sopan mungkin. Luar biasa. Waktu satu saat, dia kehilangan pengurapannya. Kok bisa, Pastor? Karena dia sendiri. Waktu perjalanan tadi di mobil saya ngomong, wow, banyak ya sebenarnya hari-hari ini kita makin digoda nih di rumah. Stay at home malah lebih berat. Kalau Anda-Anda yang tinggal bersama dengan keluarga nih, terutama yang di rumah, kayaknya ketemu suami jadi tahu semuanya. 24 jam di rumah kan. Ketemu istri jadi tahu semuanya. Ketemu anak-anak didiknya, teriak, mandi. Padahal kita sendiri gak mandi. Kita bisa teriak-teriak, bisa marah-marah. Kita bisa protes-protes. Lalu tiba-tiba kita lupa, kita juga keluar yang kayak begitunya. Bukan hanya kita merana ngeliat orang, tapi orang merana ngeliat kita juga. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata adalah apa? Begitu banyak yang dikatakan tadi, semua kebaikan, semua buah-buah yang indah-indah, itu diberantakin, dihancurkan, dipecahkan, diberantakan, hanya karena apa? Karena diri kita sendiri. Jadi jangan kaget kalau hari ini saya udah ngomong panjang lebar sama Anda tentang pengurapan. Anda adalah imamat yang raja nih, umat Tuhan yang kudus. Orang-orang pilihan Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk perbuatan-perbuatan yang besar. Jangan kaget kalau besok-besok gak jadi apa-apa. Karena kenapa? Kita tidak menjaganya. Kita tidak hidup di dalamnya. Kita tidak melakukan kebaikan. Kita tidak melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, itu apa? Melawan si iblis. Tapi sebaliknya apa? Kita bersahabat dengan lawan kita. Kita bersahabat dengan situasi kondisi yang jelek. Kita malah terperosok lebih dalam ke dalam hal-hal yang gelap. Jangan saudara, saya mau ingatkan sama kita, Anda dipilih karena Tuhan mau lakukan perbuatan besar dalam hidup Anda. Berapa banyak dari kita yang percaya. Saudara, jangan biarkan hidup Anda selesai hanya seperti Saul begitu saja. Tetapi hari ini kita bisa belajar, justru lewat pengurapannya lah Anda akan mengalami yang namanya double porsi. Anda akan mengalami yang namanya multiplikasi. Anda akan mengalami terobosan di dalam pekerjaan Anda, di dalam kehidupan pasangan Anda, jodoh, masa depan, suami, istri, anak, maupun juga pekerjaan, bisnis, usaha. Nothing is impossible for your God. Berapa banyak dari Anda yang percaya? Anda percaya, saudara yang kasih Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari para pelayan Tuhan, siapkan diri Anda untuk maju ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, kita semua sudah dipenuhi di dalam Dia. Anda dan saya sudah dipilih dari awal. Oleh sebab itu Anda sudah memilikinya, dikatakan firman Tuhan. Dikatakan seperti gini, di dalam 1 Yohanes 2. Saya bacakan terakhir untuk Anda ya. Di ayat yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Katakan amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ada satu peringatan terakhir yang saya mau kasih sama kita semua anak-anak Tuhan. Coba lihat keadaan bangsa-bangsa. Justru kita ngucap syukur hari ini kita bisa lebih tenang di kota ini. Betul? Keadaan sudah semakin baik. Anda bisa keluar, bisa melakukan aktivitas kembali. Banyak dari Anda tidak kehilangan pekerjaan. Kemarin saya dengar kesaksian satu anak Tuhan, dia katakan di tempat pekerjaan dia ada 580 orang yang di-cut, putus pekerjaan, PHK. Tapi dikatakan tiba-tiba perusahaan yang ngomong ini, ada 10 yang akan kami selamatkan, tidak kami cut.
Dan ternyata waktu disebutkan namanya, dia ada di dalam salah satu itu. Dia lihat, saya pinter apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa saya yang dipilih? Justru saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan, engkaulah umat yang dipilih Tuhan. Imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Orang-orang yang kudus, yang diperuntukkan untuk satu perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup kita. Saudara, jangan biarkan pengurapan itu lewat begitu saja. Jangan biarkan kau tidak menjaga baik-baik api itu. Tapi hari ini, kembali kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, fresh me, anoint me more. Supaya apa? Supaya tetap pengurapan yang ada di dalam kita tidak diambil daripada hidup kita. Ini kita satukan hati kita saat ini, saudara yang kasih Tuhan. Mari saudara kasihan Tuhan di dalam rumah saat ini. Saya selesai sampaikan firman Tuhan. Tapi saya tahu, kehausan kita, kelaparan kita akan Tuhan hari ini akan menentukan nanti malam, akan menentukan besok. Jadi kalau Anda memang mau di-refresh hari ini, sore hari ini, mari ambil momen sebentar untuk datang ke hadirat Tuhan. Oh ya Rabasya Rabaka nama ya Rabaya. Kinama ya Rabasya nama ya Rabaya. Segarkan kami Tuhan. Kami mau rasakan ulang Tuhan. The fresh anointing from you. Pengurapan yang segar. Pengurapan yang baru. Turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Benar Tuhan. Holy Spirit rain down. Makasih Tuhan. Holy Spirit rain down. Oh ya Tuhan. Rain down. Rain down. Oh. Holy Spirit rain down. Katakan minta sama Tuhan sore hari ini. Holy Spirit rain. Di tengah Holy Spirit Week ini Tuhan, kami mau terus dan terus di-build kembali. Rain down, rain on us. Oh, Holy Spirit rain down. Oh ya Tuhan. Holy Spirit rain down. Mari pakai berdiri saat ini, saudara kasih Tuhan. Bilang sama Tuhan dengan iman. Rain down, rain on us. Katakan Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Terima kasih Tuhan. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain on. Katakan come Holy Spirit. Yes Lord. Come Holy Spirit. Fall in this
Tuhan. Sama Tuhan. Lord, I'm crying out. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Say, fill me again. Fill me again with the power Of your Spirit. Lord, I'm crying out. More and more of you. Sore hari ini, sore yang kasih Tuhan, waktu kita bernyanyi lagu ini, kita katakan sama Tuhan, Lord, fill me again with the power of your Spirit. Dengan kuat kuasa-Mu, sama seperti Roh Allah mengurapi Yesus Kristus. Oh, dia pergi, dia berjalan melakukan mujizat, kuasanya Tuhan ada menyertai dia. Begitupun juga ketika Anda dipilih oleh Tuhan hari ini. Dengar, Tuhan mau lakukan perbuatan yang besar melalui hidup Anda. Tidak melihat background atau siapa Anda, tetapi dia sudah memilih engkau. Dia sudah menentukan engkau. Dia sudah memanggilmu, membedakan engkau, memisahkan engkau dari begitu banyak orang-orang yang lain. Dan engkau sudah ditentukan sebagai orang-orang yang akan diurapi, dipakai oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Buka hatimu saat ini, mulai sembah Tuhan. Ya Rabba, ya Rama, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rama, ya Rama, ya Nado. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya. Haleluya. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Nado. Oh Rabba, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya. Oh Rabba, sana, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Suat kau layak Tuhan, suat kau layak dipuja. Oh selamanya. Ya Rabba, sana, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh segarkan anak-anakmu Tuhan. Oh tiada lagi rasa takut itu, tiada lagi rasa khawatir itu Tuhan. Jauhkan kami dari setiap godaan. Ya Rabba, sana, ya Rabba. Oh kami lawan engkau iblis, biar kau lari dari hadapan kami saat ini. Kuat kuasa Tuhan turun atas anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kirabakan nama ya Rabba, syaraba karaba ya Rabba, kiraba syaraba ya Rabba. Oh Rabba ya Rabba, ya Rabba, ya. Segarkan, segarkan Tuhan. Oh Rabba karaba ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Fresh anointing of you. Oh Rabba syaraba ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh we thank you Jesus. Hari ini juga, ketika engkau mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu, jangan tutup telingamu, jangan berpaling daripada rencana Tuhan. Tapi hari ini full surrender to Him. Buka hatimu, alami level yang baru di dalam hidupmu. Sebuah intimasi yang baru bersama dengan Allah Roh Kudus. Sebuah keintiman lewat pujian penyembahan yang baru. Sebuah doa-doa yang berkuasa. Ingat, Allah adalah roh. Dan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita tidak bisa lakukan sendiri. Tapi ketika Tuhan hadir, ketika pengurapan yang turun atas kita. Seperti pada saat ini Tuhan,
Kami percaya, kami disegarkan, kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Oh Tuhan, kami dimampukan. Oh ya Rabashana. Oh Rabakana Maya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, come Holy Spirit. Oh come Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Oh Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Katakan, Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for more and more of you. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu saat ini. Kiranya engkau diberkati, engkau diurapi dengan refresh. New Spirit of the Lord is upon you. Dengan the fresh new oil upon you. Sehingga engkau mampu lakukan perkara-perkara yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Lihat, engkau akan keluar menjadi seorang pemenang. Dan engkau akan besarkan, tinggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Tuhan turut berperkara di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk pengurapanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Maka saat ini juga Tuhan, mari angkat tanganmu, taruh di atas kepalamu saat ini juga. Kirapakan namanya rapasyakarama. Untuk Anda yang di rumah juga saat ini, taruh tanganmu di atas kepalamu saat ini. Oh rapakan namanya rapasyakarama ya rabayara. Kirapakan namanya rapasyakarama. Oh rapakan namanya rabayara. Kirapakan namanya rabayara. Oh rabasyaka namanya rabashika namanya raba. Oh rabasyada. Bangkitkan generasimu Tuhan. Bangkitkan generasimu Tuhan. Urapi kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Seberapa banyak ini berkat oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita percaya kalau kita adalah umat-umat pilihan, imamat yang rajani dan kita sudah menerima pengurapan. Amin. Haleluya. Terima kasih juga buat Pastor Pierre yang sudah memberkati kami. Biarlah semakin hari semakin dipakai luar biasa. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan, kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena campur tangan Allah di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan apa yang ada, apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, memberkati kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menguduskan dan persembahan ini menjadi berkat buat pelebaran kerajaan Allah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman BIC Macau. Mungkin ada pengumuman dari Pastor Pierre. Oke, shalom saudara yang kasih Tuhan. Yuk, selagi kita memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, bagi Anda juga yang di rumah, yang saat ini juga mungkin Anda juga gak bisa join, Anda ingin memberi juga. Terutama dari kita yang mau komit terus di dalam persembahan perpuluhan kita, atau juga buah sulung. Kita tahu beberapa waktu ini kita terputus
dengan kita tidak bisa datang, Anda yang sudah punya komitmen sama Tuhan, Anda bisa coba juga, Anda bisa lihat di screen saat ini juga untuk persembahan buah sulung atau persembahan yang ada dari screen kita. Bisa Anda lihat, Anda bisa ada 3 cara, yaitu pertama, yaitu Anda bisa berikan secara langsung kepada staf kita, yaitu staf keuangan kita dengan CMI. Lalu kedua, Anda bisa melalui CDM atau Cash Deposit Machine. Anda bisa pergi, mungkin Anda yang di Macau bisa datang langsung ke BOC Bank of China. Di ATM-ATM-nya ada Cash Deposit Machine. Anda tinggal klik yes, lalu Anda masukkan uangnya, deposit ke nomor rekening yang ada. Lalu yang ketiga, Anda juga bisa melalui apps. Kalau Anda tidak bisa keluar rumah, bisa melalui apps yang ada. Nanti kalau misalnya Anda kurang jelas semuanya, Anda bisa tanya kepada nomor telepon gereja yang sudah Anda ketahui, yaitu hotline gereja. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ada hotline gereja. Hotline gereja untuk pastoral, untuk doa, Anda yang butuh disupport dengan doa, Anda yang butuh konseling dan sebagainya, silakan hubungi di 630300800. Atau juga Anda bisa menghubungi nomor saya langsung, Anda semua udah tahu nomor saya beberapa, 6399-05. Anda bisa hubungin itu juga, jadi anytime, kapan saja silakan. Lalu saudara yang kasih Tuhan juga, jangan lupa setiap harinya, siang hari kita ada lunch break worship. Lunch break worship jam 12:10 siang, itu hanya Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat 1 jam saja kita akan bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, lalu berdoa, sharing kesaksian, dikuatkan, that's it. Di waktu lunch break worship. Lalu kemudian berikutnya kita juga ada prayer and worship night. Prayer and worship night setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu jam 11 malam. Bagi Anda yang gak bisa join di siang hari karena bekerja, Anda bisa join yang malam hari, yaitu jam 11 malam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagi Anda semua yang ingin juga baca devotional di gereja, di mana? Di dalam Facebook gereja sudah Anda bisa akses lagi, Anda bisa lihat devotional untuk tiap harinya, Anda bisa lihat langsung dipasang untuk 1 minggu. Dan bagi Anda yang pengen info-info terkini, Anda juga bisa lihat di Instagram gereja, atau juga melalui Facebooknya gereja GBI BIC Macau, atau melalui Instagramnya BIC Macau. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Anda di situ bisa akses, Anda bisa lihat ibadah-ibadah juga, Anda bisa klik. Bagi Anda yang pengen langsung, Anda bisa buka juga di YouTube Gereja GBI BIC Macau. Nah, nanti Anda di dalam situ akan ada ibadah-ibadah yang sudah direcord, yang sudah live streaming, baik yang live maupun yang pre-recorded service. Jadi Anda tetap bisa nonton seperti ibadah hari ini. Nanti malam Anda sudah bisa nonton, bisa ulang lagi. Kalau mungkin Anda belum sempat nyatet atau belum dapat, atau Anda mau bagikan sama teman-teman, silakan Anda tinggal copy paste saja linknya dan bagikan sama banyak orang. Yuk, saudara yang kasih Tuhan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe juga supaya kita bisa update. Tujuannya itu supaya kita bisa update dengan cepat dan Anda bisa tahu kalau misalnya kita ada sesuatu yang kita update. Saya rasa itu saja yang saya akan tambahkan buat kita semua anak-anak Tuhan. Dan satu lagi, Anda juga bisa lihat nanti update untuk berbagi 1000. Sekarang sudah masuk 1 bulan berbagi 1000, dan minggu ini atau tepatnya kemarin kita berbagi di Bali. Daerah Bali, saudara yang kasih Tuhan, daerah Bali kita bagikan kepada banyak orang membutuhkan. Apa itu berbagi 1000? Berbagi 1000 itu adalah kita mengumpulkan uang saku kita sepanjang minggu ini, berapapun itu. 10, 20, 30, 50 dolar, berapapun yang menjadi gerakan dari hati Anda. Mungkin Anda bisa cut down, gak beli dulu yang namanya Cancun Aicha. You stop first now, okay? Belanja dulu gorengannya, stop dulu 1-2 hari. Anda bisa sampingkan itu dan ternyata kita kumpulkan 1000 1 minggu dan kita bisa dapatkan itu cukup begitu banyak box nasi makanan atau bahan makanan yang kita bagikan di Indonesia. Di tengah situasi pandemik seperti sekarang ini, kita bawa bahan makanan, baik itu ke yayasan-yayasan atau ke rumah-rumah penduduk, ke orang-orang, dan kita sudah pergi ke beberapa kota. Pertama waktu itu kita lakukan di Jakarta beberapa kali, lalu habis itu kita pergi ke Makassar juga, lalu terus juga kita ke Bali juga, dan kita harapkan supaya semuanya kita bisa, bahkan juga di Surabaya, Jawa Timur. Nah, saudara yang kasih Tuhan, doakan terus supaya kita terus bisa berbagi kepada banyak orang Indonesia, amin. Oke, sekarang kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Silakan pimpin kita dulu di dalam worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amin Tuhan. Sing like never before. Oh,
Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mendengar kembali tentang Anda semua dan saya yang dipilih oleh Tuhan. Tentang pengurapan yang dahsyat yang turun atas setiap orang-orang yang sudah dipilihnya, diberikan kepada kita. Anda pulang, Anda bertanggung jawab dengan pengurapan tersebut. Jadilah jadi berkat bagi bangsa dan kota Anda, bagi komunitas orang-orang sekitar Anda. Terus berbuat kebaikan, terus berdoa, nyatakan kebesaran Tuhan supaya situasi ini dapat kita lewati dengan baik. Bahkan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya penyertamu senantiasa sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia. Mari angkat kedua tangan kita, Shalom Indonesia. Oh Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Pemimpin kami Tuhan Bapak Jokowi beserta wakil dan semua staf yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati semua Tuhan. Kau pelihara Tuhan setiap Tuhan staf-staf daripada pemerintahan yang ada. Supaya mereka semua dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan menghasilkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau urapi, Kau jagai, Kau lindungi mereka semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan setiap serangan apapun juga yang bukan dari Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan Kau jagai, lindungi Tuhan para pemimpin kami dan bangsa kami. Bahkan Tuhan kami serahkan Tuhan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Oh Rabasandaya Rabakinamaya Rabasyana. Tuhan, mulai dari para pemimpin kami juga Tuhan. Pastor Niko Nyotorarjo, Pastor Johan Andoyo, Pastor Heriko, berkati mereka semua, urapi mereka. Supaya kami terus tetap berjalan di dalam koridor tuntunan yang ada daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan memberkati setiap gereja di Asia Oceania, semua sister church. Semua Tuhan yang berhubungan langsung Tuhan, kami bertumbuh, kami berjaga-jaga Tuhan di masa-masa ini. Terus menghasilkan jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami berdoa bagi Makau. Oh Rabasyarabaka. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memilih Makau menjadi recycle place for all nation, juga gereja kami di tempat ini. Tuhan pakai Tuhan pemerintahan yang tinggi sampai yang terendah semuanya Tuhan berkati. Tuhan chief eksekutif yang ada semua Tuhan, kami berdoa supaya keamanan semakin terjadi. Semuanya bisa berjalan dengan lancar, sekolah, studi, bisnis, semua Tuhan. Tidak ada masalah sama sekali Tuhan. Tapi dalam beberapa waktu ini Tuhan semua kembali normal. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, biar Engkau tetap setia. Jaga apimu, jaga pengurapanmu. Jangan biarkan Engkau ditipu oleh lawanmu si iblis. Tetapi jadikanlah Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Maka Dia yang akan menyelesaikan segala sesuatu di dalam hidupmu. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk para jemaatmu. Ya Rabakanama ya Rabasyakaraba ya Rabayara. Tuhan, Engkau memberkati yang bekerja, yang berusaha, yang berkeluarga, yang single sekalipun, maupun yang masih studi. Berkati di dalam nama Yesus Kristus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk berharap penuh kepada Tuhan. Dan jadikan mereka orang-orang yang militan di dalam Tuhan sepanjang umur mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan yang ada. Kami terima dengan ucapan syukur biar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami berdoa untuk para sahabat, keluarga kami semua yang merayakan lebaran Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati dengan kasih-Mu Tuhan. Limpahkan sukacita, damai sejahtera juga turun Tuhan atas setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia. Dan sebentar sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan sekali lagi. Mari angkat kedua tangan-Mu saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan yang di rumah juga. Buka hatimu, buka tanganmu. Dan sesuai dengan firman Tuhan dan iman kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dia memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di sorga. Kasih yang tidak akan pernah berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan pimpinan yang manis. Bahkan pengurapan yang baru daripada Roh Kudusnya turun atas kita semua saat ini. Merefresh kita kembali with the fresh anointing. Sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dia dapati kita tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan segala ucapan syukur pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.